Selamat datang kembali di kelas online saya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan ingat tetap di rumah dan jaga kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi Microsoft Excel. Namun sebelum itu kita akan flashback dulu materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi teks. Hari ini kita juga akan bahas sedikit lagi beberapa fungsi teks karena mungkin kemarin belum lengkap semuanya itu ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama fungsi teks clean. Apa itu fungsi teks clean? Jadi fungsi teks clean itu fungsinya untuk menghapus semua karakter yang tidak dapat dicetak, non-printable dari suatu teks. Penulisan codingnya, coding dasarnya itu sama dengan clean X. Jadi penulisan dasarnya itu, coding dasarnya itu sama dengan clean dalam kurung di sini datanya apa itu, misalkan sel aktifnya berapa itu. Contoh misalkan nih, di sini ada Microsoft Excel, ada kata-kata seperti ini, lalu misalkan kita masukkan codingnya. Oke, sebentar ada gangguan teknis karena IDM-nya trial ya, jadinya kayak gini. Minta update terus. Oke, oke semoga udah tidak ada. Jadi sama dengan tadi kan clean ya, fungsinya untuk menghapus karakter yang tidak dapat dicetak. Sebagai pemberitahuan, saya baru saja mengganti aplikasi screen capture-nya. Jadi ini terasa jauh lebih berat daripada aplikasi yang pertama. Tapi semoga gambarnya jauh lebih bagus. Clean dalam kurung. Ya, ini terasa jauh berat. Gara-gara IDM.
Hasilnya seperti ini. Jadi fungsi clean adalah fungsinya untuk menghapus karakter atau apapun itu yang tidak dapat dicetak, non printable istilahnya ya. Jadi kalau di sini ada data Microsoft Excel, lalu ada seperti simbol kotak 2003, maka saat kita gunakan clean nanti simbol kotaknya hilang. Jadi Microsoft Excel 2003 itu. Codingnya atau formula dasarnya atau rumus dasarnya adalah sama dengan clean lalu sel aktifnya berapa itu. Lalu kalau kita drag ke bawah, nah maka jadinya seperti ini. Oke. Jadi sekali lagi clean fungsinya untuk menghapus karakter yang tidak dapat dicetak. Clean fungsinya untuk menghapus karakter yang tidak dapat dicetak. Oke. Lalu yang kedua ada code. Code itu fungsinya menghasilkan nilai numerik karakter pertama pada teks yang diinginkan. Sintak dasarnya sama dengan code, lalu form sel aktifnya berapa. Misalkan kita mau bikin ini, sini ada namanya Joshua itu ya. Tadi kan di codingnya sama dengan code dalam kurung. Oke. Jadi aplikasi screen capture yang ini terasa jauh lebih berat sekali daripada aplikasi yang sebelumnya. Sebagai informasi, sebelumnya saya pakai OBS, sekarang saya pakai Action dari Mirilis. Nah, jadi karakter ini kita ubah menjadi numerik dengan menggunakan fungsi code. Lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa Joshua jadinya 89, Tasha jadinya 84, Sarah jadinya 83. Kalau ada teman-teman yang tahu kenapa jadinya seperti ini dengan menggunakan fungsi code, silakan bisa tulis di komentar, nanti saya kasih nilai lebih. Jadi code itu fungsinya untuk merubah karakter tadi menjadi numerik, nilai numerik. Yang ketiga ada konstante. Konstante itu fungsinya untuk menggabung beberapa pada teks. Ya, coding dasar konstante itu konstante sama dengan konstante dalam kurung sel aktifnya berapa aja itu. Misalkan di sini kita akan tulis on k t nate.
Ya, ini antara Excelnya yang coding dasarnya concatenate dalam kurung sel aktifnya berapa, titik koma, sel aktifnya berapa. Ini kenapa nggak jadi-jadi nih? Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi sekali lagi concatenate fungsinya itu untuk menggabungkan teks. Irene Simanjuntak jadi Irene Simanjuntak. Kodenya seperti ini, concatenate dalam kurung sel aktifnya berapa. Lalu fungsi teks yang berikutnya ada dolar. Dolar fungsinya untuk mengubah data bertipe numerik menjadi data bertipe teks dengan menggunakan format mata uang, currency. Ini nanti hasilnya akan berbeda-beda tiap PC, laptop, dan lain sebagainya kalau settingan currency-nya berbeda. Misalkan di tempat saya ternyata settingan currency-nya default-nya menggunakan dolar, bukan rupiah, maka nanti hasilnya dolar.
Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi karena aplikasinya sedikit berat. Oke, akan kita lanjutkan kembali. Tadi kita udah bicara tentang fungsi dolar. Fungsi dolar yaitu merubah data bertipe numerik menjadi tipe teks dengan format mata uang. Codingnya sama dengan dolar. Ini titik koma ya. Disesuaikan dengan settingan komputer masing-masing. Maka hasilnya jadinya seperti ini. Sesuai dengan settingan mata uang di laptop teman-teman masing-masing gitu ya. Defaultnya apa itu. Oke, ini yang dolar. Lalu kita ke ESHAK. ESHAK yaitu menggabungkan dua buah teks. Oh sorry, bukan menggabungkan dua buah teks ya, tapi membandingkan. Namanya membandingkan, maka nanti yang ada itu true or false. Kenapa true or false? Karena membandingkannya yaitu sama persis atau tidak sama sekali. Maka nanti hasilnya itu cuma ada true or false. Ini false, kenapa di sini false? Karena Aditya Wicaksana tidak sama dengan Aditya Wicaksana. Meskipun pembacanya sama ya. Ini ejaan lama, ini ejaan baru. Wicaksana, Wicaksana. Tapi false karena tidak sama persis. Ini true karena sama persis. Coding dasarnya itu adalah hexa. Dalam kurung sel aktifnya berapa, sel aktifnya berapa. Lalu ada find. Fungsi find yaitu mengetahui posisi suatu karakter pada teks tertentu. Misalkan di sini kita itu mau gunakan fungsi find untuk mencari posisi karakter R. Jadi fungsi find itu untuk mencari posisi suatu karakter dalam suatu sel. Nah, jadi karakter R itu posisinya ada di karakter kelima dan seterusnya itu ya. Codingnya sama dengan find dalam kurung karakter yang dicari lalu sel aktifnya berapa. Itu find. Lalu kita pindah lagi ke fix. Fungsi fix itu untuk membulatkan nilai numerik dan mengubahnya menjadi data per teks dengan jumlah digit desimal tertentu. Misalkan, ya.
Jadi ini kalau kita gunakan fungsi fix dengan coding seperti ini, itu nanti hasilnya jadi 15 juta. Ini mirip sama fungsi dolar, tapi dia tidak dirubah ke mata uang kalau fix. Kalau fungsi dolar menjadi tipe karakter dengan format currency. Kalau ini menjadikan tipe teks dengan format digit desimal. Left, right udah kita bahas, kita coba bahas yang len. Len itu fungsinya untuk mengetahui panjang karakter dalam suatu teks. Jadi len itu untuk mengetahui jumlah karakternya saja ini. Kira-kira ada berapa karakter itu. Fungsinya, rumusnya sama dengan len dalam kurung sel aktifnya berapa. Kita ke lower, akhirnya sudah. Kalau lower itu mengganti karakternya atau mengganti hurufnya menjadi huruf kecil. Ini pakai mirror list action sangat berat sekali ya. Hasilnya jadi seperti ini, lower itu mengubah menjadi huruf kecil semua. Replace itu mengganti, kita ke Oke, kita lanjutkan. Ini adalah fungsi repeat, fungsinya untuk mengulang teks atau karakter sesuai dengan keinginan kita. Codingnya sama dengan repeat, rep, rept, dalam kurung sel aktifnya berapa, lalu berapa yang ingin kita ulang. Jadi seperti ini. Jadi coding rep itu sama dengan rep, sel aktifnya berapa, lalu mau diulang berapa kali. Misalkan ini jadinya aku, kenapa? Karena kita ulang sebanyak 3 kali. Karena kita coba di sini sama dengan rep. Begitu seterusnya. Lalu setelah rep kita ke fungsi search. Search itu untuk mengetahui jumlah nilai yang dimiliki suatu teks
atau karakter. Contoh kita pakai saja biar jelas, sama dengan search. Kurang lebih seperti ini untuk search ya. Jadi untuk mengetahui jumlah nilai yang dimiliki itu. Seperti itu kemarin untuk mengganti teks lama menjadi teks baru. Misalkan di sini Ayu ingin kita rubah jadi Sarah gitu ya. Jadi nanti Ayunya di sini akan berubah jadi Sarah karena kita mensubstitutnya. Oke, itu beberapa fungsi teks. Selanjutnya kita akan coba fungsi yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi logika. Fungsi logika di sini ada 4, pertama AND, 2 IF, 3 NOT, keempat OR. Akan tetapi IF itu dibagi jadi 2. IF sederhana atau single IF dan IF bercabang atau multi IF. Kita akan mulai dari single IF atau IF sederhana dulu. If itu fungsinya itu untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Misalkan nih di sini ada syarat ya. Kalau nilainya lebih dari 70, maka hasilnya lulus. Jika kurang dari 60, hasilnya tidak lulus. Seperti ini. Jika nilai F7 itu kurang dari 60, maka tidak lulus. Selain itu lulus. Fungsi dasar if yang sederhana itu cuma seperti ini, sama dengan if kondisi sel aktif. If dalam kurung x, y, z. If dalam kurung ada kondisi syaratnya apa, lalu kondisinya berapa. If dalam kurung syaratnya apa, lalu kondisi jika syarat itu terpenuhi, lalu kondisi jika syarat itu tidak terpenuhi. Maka di sini misalkan ya, if jika F7, sel F7 kurang dari 60, maka hasilnya tidak lulus. Selain itu, lulus. Berarti dia akan lulus kalau nilainya lebih dari 60. Kalau kurang dari 60, maka tidak lulus. Kita akan coba.
Di sini hasilnya lulus. Kenapa lulus? Karena kondisi syaratnya itu terpenuhi. If jika sel aktifnya sel F7 berarti ini kurang dari 60, maka hasilnya tidak lulus. Akan tetapi selain itu hasilnya lulus. Jadi kalau F7 ini kurang dari 60, maka hasilnya tidak lulus. Selain itu lulus. Karena di sini F7 isinya 85, maka dia lulus. 79 maka dia lulus. 73,5 maka dia lulus. 55 tidak lulus. Itu if yang sederhana. Satu if. Sampai sini jelas ya. Jadi kode dasarnya itu ada if syaratnya, kondisi jika syarat itu terpenuhi, kondisi jika syarat itu tidak terpenuhi. Oke, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan semoga selalu aman dan sehat terkendali. Sekian, terima kasih.